Sharing. Ya, oke, mungkin kita masuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk semuanya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, eh, mungkin kita sudah membicarakan terkait dengan bentuk tabung, kemudian kerucut, dan bagaimana mungkin menyelesaikan persoalan itu. Nah, kemudian sedikit kemarin juga kita sudah masuk di bola ya. Mungkin mengulang atau sekilas dari apa yang sudah kita pelajari. Pertama, bola itu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Nah, pendefinisian ini sebenarnya lebih banyak digunakan di analitik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di sini bola itu sebenarnya bangun ruang yang permukaannya di situ berupa benda lengkung yang mulus ya. Kemudian lengkung mulus di situ mungkin bisa bentuknya eh, elipsoida gitu ya. Elipsoida itu juga mulus tanpa ini, cuma ini agak lonjong gitu ya. Maka di sini kan ketika lingkaran lingkaran luarnya itu adalah sama ya. Jadi antara lingkaran terbesar luar ini dan kemiringan ini sama, itu berarti sebenarnya menunjukkan bola. Tapi kalau misalkan antara lingkaran meridian di sini ya sama lingkaran yang ini itu beda, yaitu mungkin bentuknya bisa elipsoid. Jadi kalau di materi geometri kita tidak bicara elipsoida, tetapi kalau di geometri analik kita bicara sampai elipsoida. Nah, bola itu berarti kan lingkaran-lingkaran yang ada di sini memiliki titik pusat yang sama, yaitu menjadi pusat bola, yaitu O. O itu titik pusatnya, sedangkan kalau OB itu berarti panjang jari-jarinya. Jadi kalau ruas garis OB itu berarti jari-jari bola. Jadi jari-jari itu kan sebenarnya ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke titik pada bola. Ya, jadi mungkin kalau ditarik ke sini, ya ini jari-jari. Jadi kalau orang mengatakan di sini, hmm, Anda mendarik dari O ke titik di sini, ya ini jari-jari, gitu ya. Jari-jari itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik O ke titik pada bola. Maka kalau R itu sebenarnya panjang jari-jari. Gitu ya, itu mungkin konsepnya seperti itu. Nah, sehingga bola ini tidak memiliki titik sudut, ya, jadi permukaannya mulus, eh, jumlah atau banyak bidang sisinya satu, ya, karena ini utuh, ya, sehingga mungkin barangkali bentuknya itu. Maka biasanya tidak dibahas tentang berapa banyak sisi bola, berapa banyak titik sudutnya, gitu ya. Itu berarti karena sebenarnya kalau dihitung itu adalah segi n beraturan, ya segi n yang menurut Kak Ingga ya banyak sekali. Maka banyak sekali itu Kak Ingga itu berarti tidak ada. Oke, nah kemarin kita sudah membahas ini. Kemarin kita sudah menyampaikan sebenarnya bagaimana menentukan volume bola. Kalau ini digunakan prinsip Cavalieri di sini, jadi artinya kita memotong bola, tapi membuat bola yang ukuran tingginya kalau dimasukkan di dalam tabung, ini kan bola dalam tabung, itu menyentuh di bagian atas dan bagian bawah. Jadi panjang jari-jari bola itu setengah dari tinggi tabung. Atau panjang jari-jari bola ini sama dengan panjang jari-jari tabung. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini kan kalau tingginya T maka R-nya itu setengah T. Nah, ketika kita potong maka menjadi bentuk ini dan kemarin kita lukiskan bahwa kalau kita mengambil satu partisi ini, ya ini berarti kita mengambil gula itu di partisi mungkin luasannya isinya itu ini. Sehingga ternyata kalau di sini ada perbandingan segitiga O A B, O A itu di sini B, O P H itu berarti yang ini, maka dikatakan di sini sama dengan tinggi O A B dibanding tinggi O P H. O A B tinggi O P H. Sehingga di sini kan O kalau tingginya ini kita
tuliskan ini T kecil, berarti kan dibanding dengan R. Kalau ini alasnya itu AB ini R kecil, ini kan R besar. Oh, ternyata R per R sama dengan T per R, sehingga kita dapatkan ini. Ternyata tingginya itu sama dengan panjang jari-jarinya pada segitiga ini. Nah, sehingga kita hitung luas cincin itu menjadi PR kuadrat min PT kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di satu sisi, luas lingkaran ini, maka R-nya itu kan kalau kita hitung berapa panjang jari-jari ini. Yaitu berarti kan ini R, ini T. Oh, berarti R kuadrat min T kuadrat. Sehingga nanti luas lingkaran pi R kuadrat ini menjadi pi CD, ini D ya. Maka ini bentuknya ini. Nah, ternyata sama. Sehingga kalau ini sama, setiap potongan itu luas cincin ini sama. Maka ketika ini tumpukannya adalah sebanyak R, R besar, maka kalau menurut prinsip Cavalieri di sini kan bahwa volume setengah gula itu menjadi volume setengah tabung. Kan ini kalau total kan tabung, dikurangi volume kerutut. Volume setengah tabung berarti luas alas kali tinggi setengah ini kerutut. Nah, ini kan mengambil setengahnya ini. Jadi alasnya R-nya R, tingginya R. Berarti PR kuadrat kali R seperti ini. Maka kita dapatkan bentuknya adalah volumenya itu 4 per 3 PR pangkat 3. Gitu ya, itu menggunakan bentuk ini. Nah, dari bentuk volume ini, kemudian kita menghitung luas permukaan. Nah, ini kan seolah-olah kita menggunakan pendekatan partisi ya. Partisi itu ketika ini kita potong membuat juring, maka ini membentuk sebuah mendekati limas. Limasnya limas ketiga, segi empat, dan seterusnya. Jadi potongannya berbeda-beda. Nah, kalau kita mengatakan setiap limas ini memiliki tinggi R atau mendekati R, karena kita asumsinya kan kita potong dari sini. Semakin potongannya kecil kan semakin mendekati R. Maka tingginya itu R. Maka sepertiga luas alas kali T, tingginya R. Maka ini sepertiga L1 kali R, sepertiga L2 kali R, sepertiga L3 kali R, dan seterusnya. Kalau sampai N berarti sepertiga Ln kali R. Maka kalau dihitung itu kan sepertiga keluar, R-nya keluar, maka yang tengah itu kan menjadi L1 plus L2. Nah, ini kan menjadi luasan total ini. Nah, itu kan luas permukaan bola. Nah, sepertiga R kali luas permukaan bola itu volume. Berarti 4 per 3 PR kuadrat itu sepertiga luas permukaan bola kali R. Maka luas permukaannya itu menjadi 4 PR kuadrat. Itu ya, itu mungkin beberapa bentuk yang kemarin kita tuliskan. Ini tembereng, kemudian kalau yang potongan ke sini nanti menjadi juring, ya, jadi juring. Nah, kalau rumus volume tembereng itu ini, kemudian kalau juringnya, ya, ini kan artinya ketika tembereng itu kita dapatkan ini dengan menggunakan integral ini, ya, artinya ini kan kalkulus ya. Mungkin kalau kita peroleh itu kan potongan, ini kan bentuknya X itu akar dari R kuadrat min T kuadrat. Itu kan dari fungsi lingkaran itu kan. Kemudian di sini ketika kita mengambil tingginya T, nah ini kan panjang dari bentuk ini ke sini kan R min T. Nah, maka ketika kita mengambil yang bagian atas ini saja, itu kan berarti integral dari R min T sampai R. Kemudian X kuadrat berarti ini menjadi bentuknya ini. Maka kalau diintegralkan, nilainya ini. Maka dikatakan ini adalah volume tembereng. Sedangkan kalau volume juring itu berarti ditambah volume kerutut. Kalau tingginya tadi ini R min T, ya, sedangkan panjang jari-jarinya ini berapa? Ya otomatis R kuadrat dikurangi akar dari R min T kuadrat di sini. Berarti bentuknya itu nanti menjadi volume kerututnya itu seperti 3pi. Nah ini kan yang luas alasnya kali tingginya R min T. Nah, luas alasnya tadi ketika sorry, bentuknya tadi kan kalau kita tuliskan eh, di bagian itu kan ketika mungkin kita mengambil tadi
Ini R, ini R min T. Jadi kan kalau ini kita dapatkan berapa? Ya, berarti nanti kan akar dari R pangkat 3 kuadrat. Ya, min ini kuadrat. Berarti nanti kan ketika min ini kuadrat kan ada min R kuadrat. Min 2 RT berarti plus 2 RT. R, T. Kemudian min T kuadrat berarti plus T. Ini plus ya, berarti min T kuadrat. Berarti bentuknya ini. Nah, sehingga kalau di akar itu kan menjadi 2 PRT min T kuadrat. Ini tinggal ini. Ini hilang. Gitu ya. Jadi menjadi bentuk ini, maka kalau kan ini. Nah, sehingga kalau disederhanakan nanti jadi ini. Ini namanya volume Turing. Kalau tadi volume Sembarang. Oke, mungkin itu beberapa formula yang kita miliki sehingga nanti kita bisa menggunakannya untuk penyelesaian masalah. Ya, mungkin kita berikan gambaran sebagai penggunaan di dalam penyelesaian masalah. Oke, nah mungkin ini satu persoalan yang mungkin kita selesaikan. Kalau kemarin misalkan sudah ya mungkin sedikit bisa diulang atau kita gambarkan. Saya membawa kamera tapi tidak membawa tripod ya. Bentar. Ya, mungkin saya gambar di sini. Nanti kalau tidak jelas kita tambahkan dulu. Ya, oke. Mungkin kameranya menyusul. Diketahui bidang 4 beraturan. Jadi kalau bidang 4 beraturan itu berarti 5 segitiga yang semua panjang rusuknya sama. Jadi kalau kita gambarkan, kalau misalkan bentuknya ini kita gambarkan sketsanya ini, misalkan ini. Nah, ketika ini namakan dengan titik T, ya, ini A, ini B, ini C. Nah, ketika panjang rusuknya 4 akar titik. Ini 4 akar titik. Ditanya dibuat bola yang melalui semua titik sudutnya, maka tentukan perbandingan volume bola dengan volume TABC. Nah, kita menentukan volume bola dengan volume TABC. Mungkin kita tentukan volume TABC dulu. Ya, jadi mungkin kan kalau di sini kita membuat bentuk ya. Ini garis tinggi dan garis berat itu berimpit. Sehingga di sini adalah ketika ini titik D. Ya. Maka kalau di sini adalah 4 akar 3, di sini ini, maka berapa AD? Mungkin kalau saudara menghitung berapa AD, maka di sini tentunya adalah akar dari 4 akar 3 kuadrat itu berarti 16, 48. Ya. Dikurangi 2 akar 3, berarti 4 kali 3.
kan 2 kali 3 berarti 12. Oh, berarti sama dengan 36. Berarti ini 6. Oh, adanya 6. Misalkan itu ya. Artinya di sini kan ketika garis sama kaki itu kan sama sisi, berarti ini kan otomatis setengahnya. Garis tinggi, garis berat itu menjadi 1. Nah, ketika mungkin kita menghitung di sini, kita proyeksikan. Ketika ini kita proyeksikan garis tingginya, kita kasih warna merah misalkan, maka jatuhnya misalkan di sini. Ya, ini kita kasih misalkan titiknya T aksen. Ya, maka di sini yang diambil itu kan kalau kita mengatakan antara AT aksen dibanding dengan T aksen D itu sama dengan 2 dibanding 1. Ya, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mencari berapa AT aksen, ya, ketika kalau gitu AT aksen itu berapa? Maka AT aksen itu berarti sama dengan 2/3 dari AD. AD-nya berapa? 6, berarti 4. Berarti ini 4. Kalau gitu berapa TT aksen? Nah, TT aksen yang kita tinggal mengambil kalau T aksen, nah ini sama dengan akar dari AT kuadrat, dari tadi 48, kemudian dikurangi 16. 16. 4 kuadrat. Ini kan tadi bentuknya menjadi 32. Kalau 32 berarti kan 16 kali 2. Oh, berarti 4 akar 2. Berarti V-nya VTABC, TABC ini kan menjadi bentuknya itu kan ketika sepertiga. Ya. Kemudian luas alas. Nah, luas alas itu kan karena bentuknya sama, berarti kan ini setengah kali ABC kali AD. Jadi nanti setengah 4 akar 2. Oh, sorry ya. Salah menulis ya. Mungkin em, ketika bentuk ini, soalnya 4 akar 2, tapi tadi saya kerjakan menjadi 4 akar 3. Ini diganti ya. Sorry. Dalam soal ini kita ganti akar 3. Karena tadi kan 4 akar 3, 16 kali 3, 38. Oke, tolong semuanya nanti dicermati. Saya menuliskannya itu 4 akar 3, tidak 4 akar 2. Jadi yang soal saya ganti biar nggak mengubah ini. Maka TT aksen kita dapatkan ini sepertiga akar 3, kali T-nya berapa? 4 akar 2. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ada setengah, ini 4. Ketika ini menjadi 2, ini menjadi 8. Berarti 8 per 3 akar 6. Nah, ini mungkin volume yang kita dapatkan, volume 5 setiap biji. Nah, tentukan volume bola yang melalui semua titik sudut. Nah, kalau bola melalui semua titik sudut, tentunya pertama bola itu akan melalui lingkaran alas. Sehingga nanti ketika kita gambarkan,
maka sebenarnya kalau ini melalui lingkaran alas, maka di sini kan ketika kita gambarkan akan melalui segitiga ABC di sini. Ya, ini A, C, D. Nah, berarti artinya dia akan melalui lingkaran ini. Nah, sehingga kalau melalui lingkaran ini, maka dia akan melalui, kalau kita gambarkan di sini, ini garis. Ya, tadi kalau menyinggung, dia akan sampai di sini. Ya, kalau ini tadi adalah titik D, ini titik E. Jadi kalau AE itu adalah panjang jari-jari, diameter dari lingkaran segitiga ABC. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Maka kan sebenarnya kalau kita berapa panjang jari-jari lingkaran luar, itu kan R. Itu dulu kan rumusnya ketika sama dengan ABC, ya, per 4R. Oh, ABC di sini kan berarti ini panjang sisinya sama. Jadi 4 akar 3, ya. Nanti 4 akar 3 nah, kalikan dengan 4 akar 3 per 4, bentar ya. Ya, oke, bentar saya lanjutkan di situ. 4 kali luas segitiga. Tadi luasnya segitiga kan 8 per 3 akar 6. Jadi nanti 8 per 3 akar 6. Ya, oke. Sehingga kita dapatkan ini 4, ini 4, ini 4, ini jadi coret, ini 2. Nah, jadi kalau dituliskan ini sama dengan eh, di sini masih ada 4 kali 3, berarti kan 12. Kemudian akar 3 itu 3. Nah, kemudian di sini akar 3 per, ya ini tinggal 2 akar 6. Maka di sini kan ini kalau dicoret, ini menjadi 6. Kemudian kalau ini dicoret, di sini akar 2. Ya, sehingga kalau dihitung di sini berapa? Ya, ini 6 kali 3, 18 per akar 2. Berarti 18 per akar 2. Akar 2. Kalau orang menuliskan berarti 9 akar 2. Nah, oke, misalkan ini ya. Kalau nanti kalau perhitungannya salah, Anda bisa resen atau menunjukkan itu. Nah, ketika misalkan kita bentuk ini, maka lingkaran terbesar bola itu akan melalui segitiga TAE. Nah, maka kalau kita buat nanti lingkaran terbesar itu di sini, misalkan di sini, ya, maka di sini ini menunjukkan nanti AE
Ini T, A, E. T-nya di sini. Ya, jadi kalau digambarkan di sini, ini kan mungkin kalau dibuat perpanjang itu di sini, kan nanti ini ditarik ke sini. Ya, maka lingkaran luar itu kan akan melalui ini, TAE. Nah, ketika bentuk TAE di sini ini T, ini A, E. Maka tadi kan ketika ketemu eh, berapa R-nya? R-nya itu 9 akar 2. 4 akar 3, 4 akar 3, misalkan ketemu itu ya, misalkan itu. Berarti kan sebenarnya di sini 18 akar 2, misalkan. Kalau total. Berapa panjang TA? Kan tetap 4 akar 3. Berapa panjang TE? Ya, TE itu mestinya sama, 4 akar 3. Jadi kan kalau kita menghitung berapa R-nya, ya, R-nya berarti kita menghitung tingginya. Tinggi bola itu ya mestinya ini kalau kita hitung tingginya akan sama dengan tinggi dari titik ini, titik aksen itu. Maka di sini kan sebenarnya kalau kita tuliskan ini T aksen. Titik aksen berapa? Kita sudah mendapatkan titik aksen itu ini. Ya, sehingga kalau kita menghitung berapa R bola, ini R bola, RB gitu ya. Itu berarti kan sama dengan 4 akar 3, akar 3, kemudian 18 akar 2, kemudian kali 4 akar 3, kemudian dibagi dengan 4, kali luas segitiganya, berarti nanti setengah, 18 akar 2, kali tingginya itu adalah 4 akar 2. Ya, nah ketika misalkan kita dapatkan ini ditolak, maka di sini 4, ini ada 4, ini setengah, sorry, 4 dan setengah 2, kemudian 4 ini sama 4 ini. Nah, kemudian ini 2 dan 4 berarti 2. Kemudian ini akar 3 per akar, oh ini akar 3, ini akar 3, berarti akar 6. Akar 3, sorry, 3 per akar 2. Berarti N-nya berapa di sini? Maka kalau kita dapatkan di sini kan 6 per akar 2 itu, maka kita dapatkan 3 akar 2. Oke, kayaknya ada yang salah. Mungkin kalau nanti Anda lihat, kalau ada yang salah, tolong dicermati di sini. Pertama, ketika R bola tadi kan kita dapatkan dari 4L. 4L, oh ada yang salah ya, dalam menghitung. Karena di sini tadi kita menggunakan volume, tidak menggunakan ini. Maka nanti ketika menghitung kok ada yang salah, ada yang janggal. Oh, astagfirullah. Habis perhitungan saya hilang. Ternyata tidak bisa diunduh di dalam bentuk ini. Ya, sebentar, kita lihat bisa melihat kalau bisa. Maka tidak bisa diunduh. Tidak bisa meng-cancel tadi. Maunya saya hapus perpotongan, ternyata kehapus total.
Ini kalau kelihatan ya, saya tidak buat report, jadi saya belum tahu nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan tadi, mudah-mudahan gambarnya kelihatan. Ya, T, A, B, C. Ini ya, ini lingkarannya di sini. Ini 4 akar 3 karena sudah terlanjur itu. Maka tadi kan ketika, oh sorry, ternyata ketika tangan bergerak, ikut bergerak. Hmm, ini cepat. Di sini kita buat tadi adalah garis D. Ya, tadi kita dapatkan tingginya ini, D aksen. Ya. Maka tadi kalau kita ambil AD, itu akar dari 4 akar 3 kuadrat 48 dikurangi setengahnya ini, berarti 2 akar 3. 4 kali 3, 12. Ya, tadi kan ketemu akar 36, berarti 6. Ya, AD-nya 6. Kemudian AT aksen dibanding T aksen D itu adalah 2 dibanding 1. Maka dikatakan AT aksen itu adalah 2/3 kali AD. Ya, sehingga sama dengan 4. Maka ini 4. Ya. Maka TT aksen itu sama dengan, kalau kita tuliskan akar dari 48 dikurangi 16. Ya, sama dengan akar 32. Oh, sorry. Akar 32. Nah, kalau akar 32, berarti kita tuliskan 4 akar 2. Oke, itu ya ini tangannya ternyata nggak sinkron dalam mengambil gambar. Gitu ya. Nah, bentuknya ini. Tadi sudah sampai ini. Kemudian kalau kita mengambil lingkaran, ya, lingkaran yang melalui ini, itu namanya A, B, C. Maka tadi kalau kita tuliskan ini D, ini E. Gitu ya. Maka tadi ada kesalahan di sini kan bahwa ketika bagaimana kita menghitung R-nya. R itu kan sebenarnya kalau kita hitung itu kan ABC, berarti AB itu 4 akar 3. Kemudian BC, ya 4 akar 3, 4 akar 3 dibagi 4, luas segitiga ABC itu setengah kali 4 akar 3 kalikan 4, sorry, ya kalikan 6. Nah, ini tadi salah. Sehingga yang kita katakan di sini, ini 4, ini 4, 4, 4. Kemudian ini 6, ini 3. Berarti kan di sini yang atas itu kan 12, 4, 3, 12. Kemudian di sini 3 akar 3. Dan 3, ini akar 3. Ya. Maka hasilnya, berarti kalau 3 akar 3 itu berarti nanti menjadi ini dibagi 4, 4 per 3 akar 3. Iya, ini lingkaran alasnya ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita ambil yang lingkaran luarnya di sini, ini kan T, ini A, ini E. Ya. Maka kalau ini kita ambil tingginya, ini tetap T aksen. Kemudian ini 4 akar 3, ini 4 akar 3. Maka yang panjang ini kan 4/3 akar 3. Nah, berapa R-nya? R bulan itu berarti kan kita menghitungnya kan dari bentuk yang ini. 4 akar 3 kali 4 akar 3 kali 4/3 akar 3 dibagi dengan luas. Jadi 4 setengah 4/3 akar 3 kalikan tingginya. AT aksen itu 4. Nah, ini ya, eh, kelihatan ya. Oke. Nah, kalau tenang kelihatan. Kalau tangannya nggak tenang nggak kelihatan. Maka di sini
4. Ini kan kalau ada 4 dicoret saja. Ini 4, ini dicoret saja. Ya. Oh, atau ini 4/3. Ini 4 biarkan, ini 4/3, 4/3. Nah, di sini ini 4, ini 2. Jadi yang atas itu kan ini 4 akar 3. Akar 3 berarti 12 akar 3. Jadi 12 akar 3 per yang bawah ini 2 akar 3. Ya, ini dicoret seperti 6. Ternyata R-nya itu misalkan ketemu 6. Berarti volume gula itu kan 4/3 PR pangkat 3. Ya, jadi nanti ketika volume limasnya, tadi kan sudah dihitung, kalau volume limas itu kan sepertiga luas alas, ya, luas segitiganya itu berarti setengah 4 akar 3 kali 6 kalikan T itu adalah T aksen 4 akar 2. Gitu ya. Mungkin bentuknya itu, oh kalau ini tadi T aksen itu bukan dikalikan 4, tapi dikalikan 4 akar 2. 4 akar 2. Berarti sebenarnya di sini masih ada akar 2. Kalau ini berarti per akar 2. Ya, berarti 3 akar 2. Ini bentuknya ini, berarti nanti masuknya di bagian ini. Kemudian kalau ini, berarti nanti bentuknya adalah ini. Ya, sehingga kalau di sini adalah volumenya, maka kalau kita tuliskan sepertiga, ini 1/6, berarti 6-nya hilang. Kemudian di sini menjadi 16, ya 16 akar 6 itu volume ini. Nah, kalau volume bulannya itu kita tinggal masukkan 4/3 di dari ini pangkat 3, berarti 27 kali 2 akar 2. Ini volume bulan. Oke, mungkin itu. Ini kalau saya sorot sekali lagi, maka pertama di dalam menentukan volumenya itu kita menggunakan lingkaran alas, kemudian bola itu akan melalui lingkaran alas dan titik T, maka akan melalui segitiga TAE gitu ya. Mungkin bentuknya ini, sehingga nanti saudara cek, nanti saya masukkan di YouTube-nya. Oke, saya stop. Ya. Oke, itu mungkin yang pertama. Mohon maaf tadi karena hapus pada saat jadi tidak begitu kelihatan. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mungkin memiliki persoalan yang sama. Memiliki persoalan yang sama. Ya. Ketika nanti tentukan volume bola terbesar yang berada di dalam. Nah, kalau volume bola yang berada di dalam, maka nanti ilustrasinya begini. Tolong nanti eh, dikomentari, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tadi kan di luar, ya, maka kalau ini di dalam, maka kalau kita gambarkan, ketika misalkan ini adalah limasnya, ya, ketika ini adalah limasnya, maka sebenarnya kalau ini berada di dalam, maka dia tidak akan menyentuh rusuk PA. Ini kalau ini P, ya, ini A, ini B, ini C. Ya, maka bola itu tidak akan menyentuh rusuk PA. Maka dia hanya menyinggung bidang TAB. Nah, sehingga mungkin kalau kita buat, dia akan melalui lingkaran alasnya itu ini.
dia menyentuh di lingkaran alas ini. Ya. Kemudian ketika ini menjadi titik singgungnya itu, dia akan ditarik ke sini. Ya, sehingga mungkin kalau kita gambarkan di sini, ya, maka dia akan melalui lingkaran alasnya itu ini. Ya, sehingga nanti menyentuhnya itu garis apa ini. Ya, mungkin dia akan melalui ini, ya, mungkin akan melalui garisnya ini. Ya, sehingga kalau kita gambarkan ada bentuk ini, ya, ada bentuk ini. Pertama, dia akan melalui lingkaran dalam dari segitiga ABC. Lingkaran dalam segitiga ABC. Jadi kalau ini, dia akan melalui lingkaran dalam segitiga ABC. Nah, jadi kalau di sini adalah titik ambilnya itu T, ini A, ini B, ya, maka dia akan melalui lingkaran di sini. Nah, ini kalau kita tuliskan, mungkin bentuknya menjadi ini. Ini kalau kita ambil dari mana? Oh, dari C. Kita ambil dari C, maka dia akan menyentuhnya di sini. Ya. Karena ini sama sisi, maka sebenarnya ini sama. Jadi potretnya adalah sama. Nah, mungkin kalau kita tuliskan di sini pada bentuk itu, ya mungkin kita akan mendapatkan bentuk yang sama di sini. Ini kan kalau tadi 4 akar 3, ya di sini juga 4 akar 3. Nah, kalau ini misalkan titik E, titik baru, maka CE tadi kan akan sama dengan AD. Kan sama dengan AD tadi, ya kalau ini misalkan ditarik ke sana D. Sama kan berapa ya? Tadi kalau kita tuliskan akar dari 48 dikurangi 12, ini berarti 6. Maka ini 6. Nah, kemudian ketika kita berapa panjang R-nya di sini, R-nya itu kan kalau kita hitung R, ya, maka ini kan L per S. L-nya itu berarti setengah, kemudian di sini adalah alasnya, berarti 4 akar 3 kalikan 6 per S. S itu setengah dari 3 kali 4 akar 3. Kan ini tambah ini kan berarti 3 kali. Berarti di sini kita dapatkan bentuknya adalah ketika ini 4, ini setengah, ini dengan setengah, 4 dengan 4, 3 dengan 6, ini 2. Maka bentuknya menjadi 2 akar 3 per akar 3. Ini menjadi bentuknya 2. Oh, R-nya 2. R ini 2. Nah, kalau misalkan ini titik E, ini mencapai titik F, ya, maka kalau digambarkan itu, bola itu akan melalui segitiga T, E, F. Ini, ya, T, E, F. T, E, F itu kalau kita tuliskan E, ini F,
Ini T. Nah, yang belum perahu berapa? Ini E. Berapa panjang TE? Kalau panjang TE, karena ini adalah segitiga TAB dan segitiga ABC itu kongruen, maka TE itu sama dengan AD. Oh, ini 6. Maka ini 6. Nah, kemudian berapa panjang TF? TF itu kan sama ya, sama kaki di sini karena ini adalah panjang yang sama, tentunya ini. Ini 6. Berapa panjang T? Tadi sudah dihitung, R-nya itu adalah 2, berarti ini 4. Berapa tingginya ini? Tingginya otomatis sama dengan tinggi limas. Jadi tinggi limasnya ini. Kalau tinggi limas tadi dihitung ketemunya misalkan 4 akar 2. Ya, tapi di sini tingginya itu 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Kan itu ya. Tapi kalau menghitungnya gimana? Ya sebenarnya nanti 36 dikurangi 4. Ya. Itu kan 32. Ini kan 2. Ini 6. Nah, sehingga kalau kita mencari R bola itu kita menggunakan lingkaran dalam. Maka rumusnya adalah L per S. Nah, sama dengan L-nya berapa? Setengah kali 4 kali 4 akar 2. Kemudian S-nya berapa? Ya setengah. Ini dari 6 plus 4 plus 6. Gitu ya. Nah, berarti berapa di sini? Mungkin kalau kita hitung, ini setengah dengan setengah dicoret. Ya. Maka ini adalah tinggal 16 akar 2 per 10 16. Oh, ternyata akar 2. Misalkan ini. Jadi kalau L per S itu berarti setengah dari jumlah itu. Nah, ketika misalkan kita mendapatkan satu bentuk ini, ya, maka dikatakan bahwa eh, R bola itu sudah ketemu. Nah, ketika R bola sudah ketemu, maka kita tinggal volume, ya, tinggal ini. Jadi tekniknya pertama, ketika bola dalam, itu berarti menyinggung semua bidang sisi, tetapi tidak menyinggung pada rusuk limas di ABC. Tetapi ketika bola luar, berarti selalu melalui titik-titik ini. Berarti melalui lingkaran alasnya ini, kemudian dibuat melalui lingkaran. Sehingga lingkaran alas itu bukan lingkaran terbesar. Ya. Jadi dari bola itu. Oke, mungkin itu. Silakan kalau ada pertanyaan, Anda sampaikan di chat boleh. Ini kalau saya misalkan melihat di chatnya, apakah ada pertanyaan atau tidak, tapi ini belum. Ini partisipannya 16 ya. Monggo ini kalau misalkan ini tidak perlu ya, nggak apa-apa. Oke, nah berikutnya mungkin saya memberikan ilustrasi, tapi mungkin tidak mengerjakan secara penuh. Ya, misalkan ini ya. Diketahui sebuah bola yang melalui semua titik rusuk kubus, di mana panjang rusuknya 4. Tentukan volume bola di bawah bidang EFGH. Nah, mungkin pertama ketika saudara menggambarkan sebuah kubus, misalkan saya mengambil gambar sebuah kubus ini. Jadi daripada nanti saya mengambil, stop dulu, saya membuka gambar kubus aja. Ada pertemuan ke 11. Pada pertemuan sebelumnya. Oke, saya mengambil
Tak bisa buat. Oke, saya ambil gambarnya pada materi sebelumnya. Ya, pokoknya saya hanya mengambil gambar kubusnya saja. Yang lainnya nanti diaplikasikan. Mungkin kalau saya ambil, saya taruh di sini. Ya, sorry. Ambil aja. Yang ini. Ya, oke. Saya mengambil ini. Ya, oke. Ini adalah suatu kubus ya. Suatu kubus. Sehingga nanti ketika bola itu yang dikatakan melalui semua titik sudut kubus, berarti nanti melalui lingkaran atas di sini dan melalui lingkaran bawah. Sehingga nanti kan kalau kita mengatakan bola itu akan melalui mungkin lingkaran yang bawah. Ya, mungkin kalau orang menggambarkan dia akan melalui ini. Ya, nah, mungkin akan melalui lingkaran ini. Cuma di sini diambil. Ya, mungkin akan melalui lingkaran ini. Ya, berarti kan artinya lingkaran ini. Sehingga nanti kan ketika ini lingkaran atas, kemudian dia juga melalui lingkaran bawah, ya, maka dikatakan di sini kan dia akan melalui dua lingkaran ini. Ya, lingkaran ini dilalui, tetapi kan nanti kan bentuknya keluar di sini. Maka mana yang merupakan diameternya, ya maka di sini adalah titik ujung ini, titik ujung ini. Ini kan bulat. Maka panjang diagonal diagonal ruangnya itu sebenarnya menjadi panjang diagonal dari uh, bola ini, uh, panjang jari-jari bola. Oh sorry, ternyata belum saya share. Sorry. So, sorry. Oh ya, belum pindah. Oh ya, oke, masih diingatkan. Oke, tadi lupa. Oke ya, nah maksudnya gini, ketika ini adalah lingkaran yang dilalui, ini lingkaran dilalui, maka di sini kan titik pada bola. Maka di sini CE itu sebenarnya adalah panjang diameter bola. Kalau ini 4, ya berarti panjang CE itu kan sudah didapatkan rumus itu adalah 4 akar 3. Nah, jadi 4 akar 3 itu diameter. Berarti R bolanya berapa ya? Tinggal 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, kemudian ketika ini ada bidang EFGH. Nah, kalau kita lihat itu kan sebenarnya bola yang kita gambarkan itu mungkin kan bolanya itu mesti di atas itu tersisa ini ya. Ini kan tersisa ini. Oh, ada atas di sini. Mungkin kalau di samping ini juga nanti tentunya dia tidak di sini, tapi mungkin ini juga mestinya adalah ada sisa di sini. Ke bawah mungkin juga bisa di sini. Dan nanti kan kita itu di sini. Mungkin samping sana juga ada ke sini.
Berarti kan ada bagian bola yang di atas ini. Nah, bagian bola yang di atas ini namanya kan tembereng. Tembereng bola. Jadi kalau kita menentukan, itu sebenarnya volume tembereng. Nah, kalau tembereng itu pusatnya di sini, ya, maka kan tinggi tembereng itu kan ini. Nah, berarti di sini ada garis diagonal AT. Nah, ini diagonalnya. Nah, maka jarak dari titik ini ke titik ini itu kan sebenarnya juring. Nah, sehingga kalau panjang ini saja, ini kan tinggi tembereng. Nah, kalau tinggi tembereng, ini panjang ini kalau ini O, ini K, maka OK itu T. Sedangkan O kalau ini adalah P, maka OP itu adalah setengah dari tinggi kubus, berarti ini 2. Nah, berarti kalau begitu, berapa panjang OK atau tinggi tembereng T itu? Berarti kan sebenarnya kita tuliskan dari R bola 2 akar 3 min 2. Kalau sudah ketemu ini, berapa R-nya ini, ya Anda menghitungnya dari sini. R-nya ini, itu berarti kan ini ketika R, ini kan R bola. Ya, berarti R kecilnya itu kita dapatkan sebenarnya kan akar dari R bola itu 4 kali 3, 12 dikurangi tinggi ini, berarti 4. Berarti 8 ya, 8 itu berarti 2 akar 2. Nah, ini R kecilnya itu ini. Sehingga kalau sudah ketemu ini, masukkan ke rumus tembereng. Itu 1. Atau kalau kita lihat cara yang kedua, berarti kan sebenarnya ini kan bagian luar itu kan selalu sama ya, di atas, di bawah, di samping ini. Nah, berarti kan artinya di sini sebenarnya kan ada 6, 6 dari volume tembereng. Ya, dari tembereng ini ada 6 yang sama. Nah, jika kalau volume bola dikurangi volume kubus, itu sama dengan 6 volume tembereng. Tembereng di sini. Jadi artinya boleh saja kalau saya menghitung volume bola, kubusnya berapa? 4 pangkat 3, berarti kan sudah ketemu ini. Jadi boleh pakai rumus ini atau pakai rumus tembereng. Gitu ya, itu mungkin alternatif pemecahan akan seperti itu. Oke, itu ilustrasi, sorry, ketutup lagi, eh, dalam menentukan volume ini. Oke, nah kalau ada pertanyaan boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita mungkin terakhir di sini. Ini juga saya ilustrasikan. Yang pertama, pas segitiga beraturan ini juga boleh dibuat melalui semua titik sudut 5 tadi sudah. Kemudian yang nomor 2, ini mungkin ilustrasi ya. Saya asumsinya itu di sini eh, sudah diketahui, saya ganti aja ya. Karena persoalan yang pertama itu kan persoalan yang sudah pernah. Jadi kalau ini diketahui 5 TABC memiliki panjang rusuk api itu 4, misalkan BC itu 6, AC itu 4, dan AE itu 6.
Nah, oke. Misalkan ini, karena yang tadinya sudah masa kemarin. Misalkan ini, diketahui satu prisma tegak ABCD EF memiliki panjang rusuk AB4, BC 6, dan AC itu 4, serta tingginya itu 6. Tentukan volume prisma ABC DEF. Oke, mungkin nggak masalah. Tentukan volume bola yang melalui semua titik sudut prisma. Nah, mungkin kalau kita mengacu pada persoalan yang tadi, jadi artinya kan mengacu pada persoalan yang sama tadi. Ini kan kalau kita gambarkan limasnya, itu kan mungkin space yang kosong ya. Oke, mungkin saya cancel dulu. Cancel, ini kita hapus dulu biar ada space yang kosong. Oke, nanti kita baru select show. Ya, oke, ada yang kosong. Maka mungkin kita gambarkan limasnya dulu. Bentuknya ini, misalkan. Ini limas yang kita maksudkan. Limas yang kita maksudkan. Ini tinggi, tinggi. Nah, ketika kita kasih nama, di sini adalah A, B, C, E, E, F. Jadi konsepnya sama ya. Ketika kita menghitung berapa volume bola yang melalui semua titik sudut, maka dia akan melalui titik sudut ini. Nah, berarti artinya kalau kita menggambarkan, pasti ada lingkaran yang melalui semua titik sudut alasnya ini. Jadi kalau kita buat, dia ada lingkaran yang melalui ini. Ya, ada lingkaran yang melalui di sini. Jadi nanti kalau ini kita buat lingkaran, ada lingkaran yang melalui ini. Ya. Nah, kemudian ada lingkaran yang melalui ini. Karena kongruen ya, maka lingkarannya kan sama. Nah, sehingga nanti ketika ini kita hubungkan, mungkin ini menjadi keratan bola itu. Keratan bola. Nah, berarti artinya apa di sini? Kembali ke bentuk kubus tadi, maka tentunya kalau kita buat lingkaran ini, maka pertama, ini mestinya ada garis ke sini yang merupakan diameter dari lingkaran ABC. Nah, kalau misalkan ini titiknya itu adalah titiknya itu titik G, ya, maka nanti kan ketika ini kita buat juga, maka nanti kan ini juga akan memotong lingkaran di sini. Misalkan ini di titik, katakanlah ya, maka sebenarnya nanti kalau kita gambarkan bentuk ini, maka akan terjadi persegi panjang AGHD. Maka nanti kalau ini kita bentuk ada persegi panjang AGHD. Ini. Jadi ini titiknya. Kalau ini A, ini G, ini A, ini D. Sehingga kalau kita menghitung berapa panjang diameter bola itu masih diagonal ini. Ya, ini namanya diagonal ini. Sehingga kalau ini berpotongan, ini merupakan pusat bola. Jadi pusat bola itu berada pada posisi ini. Ini ya. Sehingga kalau kita menghitung berapa panjang AD, maka dihitung mestinya adalah luas segitiga ABC dulu. Jadi kalau kita memiliki segitiga ABC, kita ilustrasi di sini adalah titiknya A,
kemudian B, ini C, panjangnya adalah 4, 6, 4. Kalau kita ambil berapa tingginya, maka di sini kan ini tinggi. Maka di sini kan ini 3, 3, berarti ini 5. Jadi kalau L luas segitiga ABC, ini berarti setengah kali 6 kali 5. Oh, sorry, salah ya. Salah. Dihapus. 4, 16 dikurangi 3, 9. 16 dikurangi 9, akar 7. Sorry, akar 7. Ini kalikan akar 7. Ya, sehingga bentuknya adalah 3 akar 7. Oke ya. Nah, ketika ketemu 3 akar 7, berarti kan artinya di sini, nah ini luas segitiga ini. Nah, ketika kita menghitung R-nya ini, lingkaran luar, berarti kan R, segitiga ABC di situ, ABC. Berarti 4, 6, 4. Kemudian dibagi 4L. 4 kali 3 akar 7. Oh, ketemunya ini 4, 4, ini 2. Nah, berarti sama dengan 8 per akar 7. Nah, jadi kalau ini R-nya itu berarti ini kan kali 2. Berarti 16 per akar 7. Kalau ini 6, ya, berarti kan R bola akar dari ini. 6 kuadrat 36 dikurangi 16 kuadrat ya. 225, 16 kali 16, jadi 576. Mungkin kalau ini 6, yang 9, ini 6, ini 1. 256. Ya. 2, 5, 6 per 7. Nah, ini berapa? Nah, ini berarti R12 sudah ketemu. Ya. Kalau sudah ketemu, berarti volumenya ketemu. Itu ya. Mungkin itu teknis di dalam menghitungnya, mungkin seperti itu. Jadi semuanya bisa tercover dari bentuknya. Maka konstruksi tadi tembereng sudah, juring sudah, kemudian menghitung ini. Sehingga nanti ketika ditanya berapa volume bola berada di luar, ya mungkin ini. Tapi kalau misalkan berapa di bagian atas, maka tolong kalau di sini adalah berbeda antara tembereng yang di sisi sana, tembereng di sini, itu berbeda, maka dikatakan mungkin kita akan menggunakan rumus volume tembereng untuk menentukan ini sehingga tingginya tahu dan apa itu panjang jari-jarinya tahu. Jadi kalau digunakan yang tadi itu tidak bisa karena ini tidak pengukur. Mungkin itu untuk hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak nanti videonya saya share, dipersilahkan. Winda ada pertanyaan, Winda? Winda ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Muat ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa dipahami dengan baik. Kemarin kalau ada soal sudah dikirimkan, tolong digunakan untuk latihan. Sehingga mungkin untuk ujiannya, ya kalau sepakat untuk di Senin ya di Senin. Tapi kalau misalkan sepakat untuk besok ya Jumat ya monggo. Saya nanti nunggu informasinya dari Mbak Winda atau yang menjadi koordinator. Mungkin itu. Matur nuwun untuk waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bang, Makasih, sehat Pak. selalu. Hmm, ya.